Hi guys, welcome back to my channel. Day 22, One Day, One Knowledge. Hari ini aku baru banget tahu lebih detail tentang satu hal yang mungkin ini sering aku bahas ya, yaitu tentang confident, tentang percaya diri dalam public speaking. Nah, teman-teman, jadi pagi tadi itu aku habis belajar ya tentang retorika public speaking. Nah, jadi di mata kuliah itu aku dapetin satu ilmu baru lah tentang confident, tentang kepercayaan diri yang menjadi manfaat ketika kita belajar dari public speaking itu sendiri. Nah, ternyata ya kita tahu selama ini tuh kan percaya diri itu adalah berani ngomong depan orang, ya kan? Terus kita pede menyampaikan kayak gitu, dan kitanya nggak gugup kayak gitu. Itu yang kita tahu selama ini kan. Ternyata percaya diri itu nggak hanya sebatas itu doang. Tapi percaya diri yang dimaksud di sini adalah kita itu bisa untuk percaya dirinya bukan dari segi mentalitinya aja, bukan. Bukan dari segi kegugupan, bukan dari segi penyampaian saya, bukan. Tapi melainkan percaya diri yang dimaksud di sini adalah kita udah memprepare diri kita sebelum kita tampil, gitu. Maksudnya apa aja nih yang harus di-prepare gitu. Jadi yang harus di-prepare itu adalah satu, kita udah nguasain materi yang akan kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita udah tahu nih audiens kita ini itu kayak gimana dari segi umurnya, terus dari latar belakang mereka seperti apa, culture-nya seperti apa, kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Dan sehingga berpengaruh ke poin yang ketiga. Apa itu? Kita udah tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, dengan kita tahu semua ini nih, nanti yang dihasilkan, kita udah tahu materinya, kita sudah paham kan tentang materinya. Terus kita udah tahu audiens kita ini seperti apa. Kita udah tahu bagaimana cara, metode yang tepat untuk menyampaikan materi kita biar sampai. Nah, yang dihasilkan dari tiga ini adalah kita percaya diri nyampeinnya. Kita nggak kagok lagi, kita nggak bingung lagi. Nah, ternyata ya teman-teman, ada satu kalimat yang sangat-sangat membuat aku kayak wow hari ini. Apa itu? Percaya diri itu dibentuk dari persiapan diri, gitu loh. Jadi persiapan diri, kesiapan diri kita ini nih, itu dibentuk dari ya yang tadi kita udah siapin tentang mental kita, materi kita. Pokoknya prepare-nya itu bukan hanya sekedar tentang oke, aku percaya diri, oke, aku berani ngomong, oke, aku berani menyampaikan sesuatu. Bukan hanya itu. Karena kenapa? Untuk kita menyampaikan sesuatu, teman-teman, itu kan butuh ya akan sebuah hal yang harus disampaikan, materi yang harus disampaikan. Habis ini larinya kemana? Habis ini larinya kemana? Nah, biar kita tahu habis ini larinya kemana, pembahasannya itu tentang apa, kita harus kuasain dulu dong materinya. Biar apa? Kita nggak asal dalam membawakannya. Jadi, percaya dirinya itu adalah percaya diri yang tepat. Nah, kata dosenku tadi tuh, ya, yang selama ini tuh terkadang percaya diri kita itu tuh percaya diri yang salah. Kita nggak tahu nih materinya apa, tapi kita pede aja mau nyampein. Siapa tahu nih, yang menjadi kekeliruan tuh apa? Materi ini, ya, bukan ranahnya kita. Bukan kita yang membidangi, tapi kita sok pintar dalam menyampaikannya. Sehingga yang terjadi banyak, guys. Terjadi kesalahan dalam pemahaman audiens kita nantinya. Kan kenapa? Kalau public speaker itu kan bakal menjadi sosok yang diikuti gitu loh. Kalau kitanya aja salah, kita nggak membidangi ya, terus kita ngomong soal itu, tiba-tiba salah, audiens kita ngikutin, yang salah siapa? Kitanya, gitu loh. Nah, jadi biar kita bukan hanya modal percaya diri, berani ngomong aja, kita harus prepare dengan cara siapin materinya, kuasain materinya, dan pahami audiensnya. Biar percaya diri kita itu komplit. Karena orang yang prepare-nya udah siap, ya,
sama orang yang dadakan itu beda. Karena faktanya, audiens bisa tahu yang mana orang yang sudah prepare, yang mana orang yang dadakan atau nggak prepare. Kayak gitu. Otomatis, audiens akan mempercayai ya public speaker yang posisinya itu sudah prepare dong. Nah, makanya kredibilitas seorang public speaker itu bisa dilihat dari persiapan dia dalam membawakan sebuah materi. Sebagai closingan, aku pengen ngebawain satu kalimat yang disampaikan oleh dosenku juga. Jadi ibaratkan kita ini ya, mau perang, otomatis kita harus bawa senjata dong untuk melawan musuh-musuh kita kayak gitu. Nah, kita ketika presentasi, perform, itu semua senjata kita itu adalah materinya kita dalam menguasainya. Jadi, ketika audiens kita bertanya, kita udah ada senjata nih untuk menjawab itu. Untuk mengcounter dari pertanyaan itu, bisa kita jawab. Karena kenapa? Senjata kita ada. Senjatanya apa? Pemahaman itu tadi. Ketika ada yang kurang jelas dari audiens memberikan pertanyaan, kita bisa sambar dengan jawaban. Jawabannya itu bukan asal ngomong ya, karena kita sudah paham dengan materinya. Jadi jawabannya bisa tepat. Maybe enough. Thank you for you watching this video and bye-bye.